3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari video sebelumnya ya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana membuat rekapitulasi nilai atau buku ledger ya. Nah, di sini yang akan kita buat adalah seperti di lampiran kedua dan lampiran ketiga. Ini contohnya adalah di sebuah MTS ya, Madrasah Sanawiyah ya. Oke, kita cek bagaimana template-nya. Usahakan sudah sesuai dengan template yang ada ya. Di sini urut nomor induk sudah benar. Oke, tidak jadi masalah. Nomor induk karena itu panjang ya, tidak mungkin sekecil itu, jadi dilebarkan. Nomor induknya misalnya CB atau kayak ini ya, pakai angka misalnya ya, +0. Irfan Hakim misalnya. Ini saya buat sampel untuk 3 orang saja, 5 orang ya. Oke, guys. Oke, seperti itu. Ada 87 sampai 92. Namanya oke, saya punya 6 orang murid ya. Nah, ini nilainya pasti kita isi aja acak ya. Misalnya ini saya isi acak. Saya isi acak dulu. Oke. Ini kalau tidak ada mata kuliah lain di bagian ini bisa di delete ya, bisa dihilangkan saja. Jumlah kita gunakan fungsi summary atau sum. Klik 2 kali, kemudian di blok di sininya, tutup kurungnya. Oke, kita copy ke bawah. Ketinggalan satu. Oke, nah seperti ini udah dapat. Ini di center rata-rata. Ini juga kita center. Rata-rata adalah pakai fungsi average ya. Teman-teman pasti sudah tahu. Average tinggal di blok seperti ini. Kan nanti akan ketemu rata-ratanya. Oke, seperti ini. Untuk agar sama ya, koma di belakang komanya mau pakai 1, 2 atau 3 silahkan di blok dulu, kemudian dipilih ini mau di decrease atau dikurangi atau di increase desimal atau ditambah desimalnya. Nah, pilihannya kita coba 1 saja supaya tidak panjang ya. Nah, itu untuk rata-rata. Kemudian kita cari di bagian peringkat. Oke, untuk rumus silahkan klik sama dengan, kemudian masukkan rumus rank, buka kurungnya. Kemudian teman-teman perhatikan formatnya di sini. Number punya saya sekali lagi ya pakai titik koma. Jadi punya kalian kalau pakai titik koma berarti sama pakai titik koma. Kalau menggunakan koma di tempat kalian silahkan pakai koma ya. Rank adalah rank adalah mencari peringkat, kemudian number di sini adalah nilai yang akan kita jadikan rujukan
yaitu di sini adalah di bagian L9, sel E9. Kemudian saya pakai titik koma, kemudian referensi. Nah, karena punya saya nggak kelihatan, saya range-nya saya ambil dari yang terbawah sampai yang ke atas ya. Nah, dari sini, nah, seperti ini. L9.2 L14 ya. Nah, kemudian titik koma, kemudian saya pilih descending. Ya, kemudian ditutup, kemudian di enter dulu. Nah, oke. Nah, setelah di enter kita edit sedikit ya di bagian rumusnya, kita tambahkan di bagian range, yaitu di L9.2 L14 kita tambahkan dolar di depan L dan setelah L. Nah, ya. Sebelum dan setelah huruf pokoknya ya di bagian range-nya. Kemudian kalau sudah di enter, kemudian silahkan teman-teman sortir seperti ini, di copy ke bawah, kemudian nilainya silahkan dirubah-rubah. Nanti kalau nilainya teman-teman rubah, maka peringkatnya juga kemungkinan akan berubah lagi. Nah, ini misalnya nih seperti ini. Nah itu ya, jadi peringkatnya akan menyesuaikan dengan jumlah yang ada di bagian rata-rata ya. Kalau tadi teman-teman tidak tambahkan dolar, tanda dolar di bagian range ini, biarpun kalian otak-atik, kemungkinan perubahannya tidak benar ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita tambahin rumus yang di bawahnya ya. Ini untuk jumlah, teman-teman juga bisa langsung di sum aja dari sum ya. Kita gunakan rumus sum dari sel D9 sampai di sini ya, sampai D14. Di enter saja, kemudian di sampai sini ya. Oke, sampai sini ya. Kalau ada muncul error hijau seperti ini, dibiarkan saja ya. Ini karena di sini ada disinyalir ada nilai yang kosong, satu baris ini ada yang berisi dan tidak ya. Jadi itu tidak masalah. Kemudian rata-rata sama kayak tadi, di average saja. Kita blok sampai sini. Enter, kemudian kita copy ke samping. Kemudian kita buat desimalnya cuma 1 ya, kayak gini. Kemudian nilai maksimum, kalau ini nilai maksimum berdasarkan mata pelajaran ya. Oke, jadi sama dengan max, klik 2 saja, terus ini di blok seperti ini, kemudian di tutup kurnya di enter. Nah, kemudian begitu juga yang minimum, tinggal sama dengan cari min, kemudian di blok dari nilai siswa yang pertama sampai siswa terakhir, tutup kurnya di enter. Kemudian ini akan kita copy ke samping ya, jadi langsung 2 rumus kita copy ke samping seperti ini. Oke, kalau untuk jumlah, kalau ingin menerapkan rumus ini juga boleh teman-teman, tinggal di blok seperti ini, kemudian kita geser. Yang ini kita hapus. Ini adalah jumlah total dari jumlah, kemudian ini adalah rata-ratanya. Oke, itu teman-teman, silahkan dicoba, nanti disesuaikan saja ya. Untuk data kepala sekolah silahkan disesuaikan sama tempat dimana kalian mengambil objek
penelitiannya atau tempat penelitiannya ya. Kalau ini masih di MTS, kalau mau yang lain silahkan cari di daerah sekitarnya. Kalau tidak ada, buat saja nama samarannya di sini, kelasnya juga diisi, kemudian kepala sekolahnya juga diisi. Kalau tidak mendapatkan data, silahkan diisi dengan nama kalian dan NIP-nya diganti dengan NIM kalian. Begitu juga untuk wali kelas, silahkan diisi dengan nama kalian dan NIM juga punya kalian. Oke, itu untuk rekapitulasi ulangan middle ya, semester 1. Oke, itu untuk semester 1. Kemudian ini adalah daftar nilai kelas ya. Nah, sebelum ke sini, di semester ini ada semester 1 midnya harusnya juga dibuat untuk semester 2 ya. Jadi nanti kalian bikin di bawahnya atau gimana caranya, silahkan dibikin di semester 2-nya ya. Kemudian nilai kelas ya. Di sini punya Santia ya, membuatnya dalam satu sheet. Nah, nanti silahkan dibedakan ya. Jadi ya, untuk rekapitulasi nilai nanti silahkan dibikin sendiri ya. Ada semester 1 dan semester 2. Kemudian untuk daftar nilainya di sheet yang berbeda ya. Jadi ada sheet satu lagi ya untuk khusus daftar nilai kelas. Oke, kita coba di sini. Kalau misalnya nomornya 1 aja di sini karena semester 1 semester 2 ya. Berarti di sini bisa diterapkan Marcel saja. Nanti yang seterusnya silahkan diikuti. Mata pelajarnya nanti disesuaikan ya, samakan dengan yang di sini ya. Masa di sini ada tapi yang di bagian rekapitulasinya itu tidak ada ya. Jadi disesuaikan ya, biarpun di sini kosong mata pelajarannya tapi tetap kalian sesuaikan. Oke, di sini misalnya nomor induk mana tadi ya, kita pakai yang ini ya, sorry. Oke, seperti ini. Kemudian saya copy. Nanti jadi datanya harus sama ya, jadi ada data yang konsisten. Sorry, tidak bisa di copy langsung banyak ya. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian semester 1 semester 2. Nah, nanti di sini adalah ini nilai ya. Misalnya nilai semester 1 tinggal sama dengan kita ambil dari nilainya dari yang punya si Irfan. Nah, si Irfan mana? Berarti ini ya, sama dengan seperti ini. Akan ketemu diklik, kemudian diklik tekan enter. Nah, berarti dia semester 1 nilainya dapat sekian. Nah, nanti di semester 2 juga seperti itu ya. Oke, sebagai sampel ini saya copy ya. Ini saya copy. Sebentar. Mouse-nya rada-rada macet ya. Ini saya copy. Saya perbaiki dulu.
saya copy dulu. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, nah seperti ini sudah. Ini saya copy, saya buat untuk yang semester 2. Jadi seperti ini ya. Ini saya taruh di sebelahnya. Nah, oke. Saya akan perbaiki dulu di bagian peringkat ya. Kalau yang ini sih sepertinya sudah menyesuaikan, karena tadi kita kunci adalah di bagian ini, berarti ini saya copy dulu ke yang di sini. Sorry. Saya rubah dulu, saya tambahin dolarnya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian saya copy lagi. Oke, saya coba dulu. Oke, sudah berubah. Oke, nomor induk ya. Oke, nah nomor induk sudah. Oke, nah berikutnya saya pasang lagi si Irfan Hakim ya untuk semester 2. Oke, ini karena besar banget ya, berarti di sini ya 87. Oke, ini saya ganti semester 2. Nanti kalian bikinnya juga seperti ini ya, bisa bergabung seperti ini atau satunya di bawahnya. Oke. Nah, ini seterusnya sekarang kita coba copy ke kanan. Oke, nanti akan muncul apakah benar datanya. Ini 87, 81, 82, 87, 84, 85. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan sama yang di sini. Nah, saya kira sih pas ya. Ini misalnya 87, saya ganti 90. Di situ maka yang di sini juga berubah 90. Nah, begitu juga yang di sini, silahkan di copy seperti ini. 87, 81, 82. Nah, ini juga sama ya, sudah sama persis. Nanti yang untuk siswa berikutnya silahkan diikuti. Jumlah kita jumlahkan sama seperti rumus-rumus sebelumnya ya, pakai summary yang seperti ini, di enter. Ini juga tinggal di copy ke bawah, rata-ratanya pakai average, silakan di copy. Nah seperti ini. Nah untuk daftar absensinya tinggal diisi saja ya. Ini seharusnya itu berhubungan sama yang sebelumnya ya, misalnya yang Irfan Hakim itu ada berapa, nanti sebenarnya akan muncul di bagian sini ya. Jadi karena ini tidak memungkinkan, jadi itu tidak perlu, nanti ininya diisi manual saja.